Halo semuanya. Film diawali dengan meledaknya pandemi COVID-19. Seorang mahasiswa bernama Taylor Murphy tengah diintai orang tak dikenal. Taylor mendapat spam pesan dari orang yang tak dikenal saat dia sedang berbelanja. Ketika Taylor pulang ke rumah, seseorang berbaju hitam dengan penutup kepala menyerangnya. Taylor sempat melawan tapi ujungnya dia tewas juga karena lehernya digorok dengan pisau. Beberapa hari kemudian, mahasiswi bernama Parker berniat untuk liburan sambil karantina. Dia mengajak temannya yang bernama Miri. Keduanya akan mengunjungi rumah liburan milik keluarga Parker yang berada di tepi danau terpencil. Ketika sampai di mansion, Parker menerima pesan misterius dari orang tak dikenal. Parker tak menghiraukan pesan tersebut. Pada malam harinya terdengar suara mobil datang. Tentu saja Parker dan Miri panik mengira bahwa orang yang mengirim pesan akan datang. Apalagi di daerah itu hanya ada mereka berdua. Tetangga paling dekat juga berada di seberang danau. Mereka lalu mengintip melalui jendela. Dari sana terlihat seorang pria turun dari mobil. Pria itu kemudian mengetuk pintu, tapi Parker dan Miri tak mau ambil resiko untuk segera membukanya. Parker membawa pisau untuk berjaga-jaga, lalu dia membuka pintu depan rumah. Namun pria misterius itu masuk melalui pintu belakang dan kini dia sudah ada di belakang Miri. Tapi ternyata pria itu adalah DJ, pemuda yang sangat menyukai Parker. Dia sengaja datang ke sana karena tahu mansion itu milik keluarga Parker. DJ bertanya kepada Parker terkait postingan Instagram. Di sana Parker terlihat sedang berciuman dengan seorang pria bernama Benji. DJ menyukai Parker tapi cintanya bertepuk sebelah tangan karena Parker hanya menganggap DJ sebagai teman biasa. DJ yang tahu bahwa cintanya tak pernah berbalas lalu izin untuk tinggal di sekitar sana karena terlalu oleng. Kemudian Parker masuk ke kamarnya sedangkan DJ pergi menuju ke mobil. Ketika DJ sedang mengambil tas di mobil, terlihat beberapa sosok berpakaian serba hitam masuk ke dalam rumah. Ketika semua orang tidur, penyusup itu mengambil HP yang ada di dalam rumah. Tak berselang lama terdengar suara musik yang keras. Hal itu membuat DJ dan Parker bangun. DJ yang menyadari ada penyusup segera memperingatkan Parker dan memintanya untuk menunggu di dalam mobil. Sementara itu Parker melihat penyusup menyelinap melalui jendela untuk masuk ke kamar Miri. Lalu dia berteriak untuk membangunkan Miri yang kala itu masih tidur pulas. DJ masuk ke dalam kamar Miri dan dia berhadapan langsung dengan penyusup itu. DJ berteriak meminta Miri untuk pergi. Setelah Miri lari, DJ menghujamkan tanduk rusa pada tubuh penyusup. Namun tadi disangka penyusup itu bangkit dan menusuk DJ berkali-kali. Meski terluka parah, DJ berhasil keluar dari pintu depan dengan sempoyongan. Tapi penyusup lagi-lagi menusuknya dengan tombak dari belakang. Hingga akhirnya DJ benar-benar tewas. Parker, be careful, okay? Parker dan Miri melarikan diri menggunakan mobil, tapi sayangnya ban mobil malah terjebak di tanah berlubang. Karena ban mobil tak bisa dipaksakan keluar, akhirnya Parker dan Miri lari kembali ke rumah. Mereka berencana menuju ke atap, tapi penyusup berhasil memegang kaki Miri. Akibatnya Miri pun terjatuh. Sementara itu Parker lari ke dapur, namun keberadaannya diketahui dan mau tak mau Parker kini harus berhadapan dengan penyusup tersebut. Tak disangka ternyata Parker berhasil mengalahkan penyusup. Dengan bermodalkan panci, dia memukul kepala si penyusup berkali-kali hingga dia mati. Tapi ternyata penyusup tersebut tak sendirian. Sosok berbaju hitam kembali masuk ke dalam rumah. Dia memeriksa ruangan dan mendapati rekannya sudah mati. Parker keluar dari rumah, dia menemui Miri yang kakinya patah. Parker meminta Miri untuk pura-pura mati karena masih ada penyusup lain yang berkeliaran di dalam rumah. Setelah itu Parker lari ke dermaga di tepi danau. Dia lalu memakai perahu untuk menuju rumah tetangga di seberang danau. Tapi ternyata penyusup mengejar Parker dengan cara berenang. Dia bahkan berhasil menusuk tangan Parker. Beruntung Parker bisa meloloskan diri dengan cara lompat dari perahu. Dia pun melanjutkan berenang untuk mencapai daratan. Setelah perjuangan yang sulit, akhirnya Parker sampai di rumah tetangga. Dia bergegas masuk ke dalam rumah itu.
Pemilik rumah sempat menodong Parker dengan senapan, tapi setelah mendengar penjelasan dari Parker, dia setuju untuk menelpon polisi. Namun baru mau melangkah, tiba-tiba penyusup menusuk pemilik rumah dengan pisau dari belakang. Parker melarikan diri lagi, dia pergi ke jalan utama. Meski sempat tertangkap, Parker bisa melawan dan lari menuju ke mobil yang akan melintas. Dia memohon kepada sang pengendara yang merupakan wanita paruh baya, tapi pengemudi meminta Parker untuk memakai masker terlebih dahulu karena saat itu sedang marak pandemi COVID. Karena Parker tidak membawa masker, maka wanita tua itu memberi Parker masker secara cuma-cuma. Ternyata masker yang diberikan kepada Parker sudah diberi obat bius. Alhasil Parker dibuat pingsan saat itu juga. This mask smells like... Kembali pada Miri, dia masuk ke dalam rumah. Dia mengikat kakinya dengan kayu. Penyusup yang sebelumnya dikira mati ternyata masih hidup. Dia bangkit dan menyerang Miri. Miri yang kaget bergegas mengambil pisau. Lalu dia menusukkan pisau itu ke tubuh si penyusup. Dan akhirnya kini dia benar-benar mati. Dari jendela, Miri melihat Parker yang dibawa oleh wanita tua. Ternyata dia sekongkol dengan si penyusup. Miri lalu bersembunyi untuk menghindari mereka. Di sini diketahui bahwa penyusup dan wanita pengemudi itu adalah pasangan suami istri bernama Jason dan Pamela. Sedangkan satu penyusup yang mati diketahui adalah anak sulung mereka. Jason berkata bahwa tujuannya adalah untuk balas dendam. Benji, anak kesayangan mereka, telah mati akibat COVID. Di sini Jason dan Pamela menuduh Parker telah menularkan virus COVID kepada Benji. Hal itu karena mereka melihat postingan Parker yang sedang berciuman dengan anaknya. Taylor Murphy yang merupakan teman Benji juga dibunuh karena dituduh menyebarkan COVID. Namun di sini Parker meyakinkan Jason dan Pamela bahwa dia tidak positif COVID. Tapi para orang tua itu sudah terlanjur emosi. Mereka tak mau percaya dengan apa yang diutarakan oleh Parker. Pamela bahkan sempat membungkus kepala Parker dengan plastik. Dia berusaha untuk membunuh remaja itu. Nah, ketika Pamela lengah, Miri keluar dan memukul kepala wanita tua itu dengan botol. Setelahnya Parker mendorong tubuh Pamela hingga terpental. Parker dan Miri lalu bersembunyi di lantai 2. Ketika Jason datang, mereka menjatuhkan tubuh Jason dan menimpanya dengan tanduk rusa. Dari kejadian mengenaskan itu, Jason pun akhirnya tewas seketika. Lalu setelah itu, Parker dan Miri jalan menuju gudang. Parker mengambil bensin untuk menghidupkan mobil, tapi tiba-tiba Pamela yang masih hidup muncul dan menyerang. Bensin pun tumpah ke tanah. Di saat yang sama Pamela berdiri di atas tumpahan bensin. Di sini Miri yang cerdas mengambil korek dan membakar tanah di mana Pamela berdiri. Akhirnya tubuh Pamela terbakar. Setelah beberapa saat tubuhnya Pamela pun tumbang. Tak lama setelahnya rombongan mobil polisi datang. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.